Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan topik Reduksi Mesin Otomata Deterministic Finite State Automata atau DFA. Beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu konsep reduksi, kemudian distinguishable, undistinguishable, dan useless state, dan yang terakhir adalah implementasi reduksi mesin DFA. Kita awali dengan sebuah pertanyaan, mengapa perlu dilakukan reduksi? Untuk suatu bahasa reguler, kemungkinan ada sejumlah DFA yang dapat menerima. Jadi dengan mesin yang berbeda dapat diterima bahasa yang sama. Salah satu perbedaannya adalah pada jumlah state yang dimiliki oleh mesin otomata yang saling ekuivalen tersebut. Secara praktis, FSA dengan jumlah state yang lebih sedikit merupakan FSA yang paling efisien, di mana efisiensi dapat diperoleh dari kita melakukan minimalisasi biaya komputasi dalam menyelesaikan suatu perintah. Untuk mendapatkan FSA yang efisien, maka jumlah state dari FSA perlu dievaluasi. Kemudian baru kita lakukan reduksi atau pengurangan. Hal tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi kemampuan semula dalam menerima suatu bahasa. Sehingga setelah mesin kita lakukan reduksi, mesin tersebut tetap bisa menerima bahasa yang sama. Selanjutnya, setiap pasangan state di dalam suatu FSA dapat kita kelompokkan menjadi yang pertama distinguishable state, kemudian yang kedua adalah indistinguishable state. Distinguishable state sendiri merupakan pasangan state yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, terdapat dua buah state P dan Q dari sebuah mesin FSA dapat kita katakan distinguishable atau dapat dibedakan jika ada string W yang merupakan anggota himpunan dari sigma star atau input pada mesin tersebut, sedemikian hingga delta P yang mendapat input W merupakan anggota dari himpunan final state atau state akhir. Yang kedua, delta Q yang mendapat input W bukan merupakan anggota himpunan dari final state. Kebalikannya yaitu indistinguishable state merupakan pasangan state yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, dua buah state P dan Q dari sebuah mesin FSA dapat kita katakan indistinguishable jika yang pertama delta P yang mendapat input W merupakan anggota himpunan dari final state, dan yang kedua delta Q yang mendapat input W juga merupakan anggota himpunan dari final state, serta bisa juga delta P yang mendapat input W bukan merupakan anggota himpunan final state, dan delta Q yang mendapat input W juga bukan merupakan anggota himpunan dari final state. Selain kedua jenis state tersebut, terdapat satu state lagi yaitu useless state. Useless state sendiri merupakan semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal dengan jalan apapun. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama,
terdapat state Q3 yang tidak dapat kita capai baik melalui state Q1 maupun melalui state Q2. Sedangkan pada contoh yang kedua, terdapat state Q4 yang tidak dapat kita capai dari state manapun, baik state Q0, Q1, Q2, maupun Q3. Kita lanjutkan dengan relasi, di mana pasangan dua buah state memiliki salah satu kemungkinan, apakah dia indistinguishable atau indistinguishable. Namun, pasangan tersebut tidak bisa memiliki kedua jenis tersebut. Sebagai contoh, jika P dan Q indistinguishable, kemudian Q dan R juga indistinguishable, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa P, Q, dan R merupakan state-state yang indistinguishable. Kita tidak dapat memberikan jenis kepada state Q, state R, maupun state P state yang distinguishable. Karena di awal baik P maupun Q, kemudian Q maupun R merupakan state-state yang indistinguishable. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi state, kita definisikan suatu relasi. Yang pertama, di mana Q merupakan himpunan semua state yang ada. Kemudian D merupakan himpunan state-state yang distinguishable, di mana D juga merupakan himpunan bagian dari Q. Dan yang ketiga, N adalah himpunan state-state yang indistinguishable, di mana N juga merupakan himpunan bagian dari Q. Kemudian X dikatakan sebagai anggota dari himpunan N atau state-state yang indistinguishable bila X merupakan anggota himpunan Q dan X bukan merupakan anggota himpunan D atau himpunan state-state yang distinguishable. Selanjutnya kita masuk pada implementasi reduksi. Berikut tahapan-tahapan dalam mengimplementasikan reduksi. Yang pertama, kita hapus semua state yang berjenis useless atau state-state yang tidak berguna. Yang kedua, kita buat semua pasangan state P, Q yang distinguishable, di mana P merupakan anggota himpunan dari final state dan Q bukan merupakan anggota himpunan final state. Kita catat semua pasangan yang bisa terbentuk dari state-state tersebut. Selanjutnya, untuk semua state, kita lakukan pencarian state lain yang distinguishable dengan aturan. Untuk semua P, Q dan semua A, anggota himpunan dari sigma, kita hitung delta P yang mendapat input A sama dengan PA, dan delta Q yang mendapat input A sama dengan QA. Jika pasangan hasil dari delta P yang mendapat input A dan delta Q yang mendapat input A merupakan pasangan state yang distinguishable, maka dapat kita simpulkan bahwa pasangan P, Q merupakan pasangan state yang distinguishable. Pada tahap keempat, semua pasangan state yang tidak termasuk dari
state-state yang distinguishable berarti dapat kita golongkan sebagai state-state yang indistinguishable. Selanjutnya, beberapa state yang indistinguishable dapat kita gabungkan menjadi satu state. Dan yang terakhir, kita sesuaikan transisi, perpindahan dari state-state baru yang merupakan hasil gabungan dari state-state tersebut. Selanjutnya kita lihat pada contoh satu dari reduksi untuk mesin DFA berikut. Terdapat 5 state dengan masing-masing state memiliki 2 input yaitu 0 dan 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita hapus state yang merupakan useless state, di mana state tersebut tidak dapat kita capai dengan jalan atau jalur manapun, ya. Di sini disebutkan salah satu useless state yang harus kita hapus adalah key 5. Kalau kita lihat key 5 pada mesin DFA berikut, key 5 tidak dapat kita capai baik melalui state key 4, key 3, key 2, key 1 maupun key 0. Sehingga bisa kita lakukan penghapusan untuk state key 5. Langkah yang kedua, selanjutnya kita catat state-state yang distinguishable, yaitu kita mulai dari key 4 yang merupakan anggota himpunan dari final state, sedangkan key 0, key 1, key 2, dan key 3 bukan merupakan anggota himpunan dari final state. Jika kita lihat pada mesin yang merupakan final state, di sini hanyalah state key 4. Sementara state yang lain bukan merupakan final state. Sehingga pasangan key 0, key 4, key 1 dan key 4, key 2 dan key 4, serta key 3 dan key 4 merupakan pasangan state yang distinguishable atau state yang dapat dibedakan. Langkah yang ketiga yaitu kita cari pasangan-pasangan state lain yang distinguishable yang dapat kita turunkan dari pasangan-pasangan state yang ada di langkah kedua. Kita mulai dari pasangan key 0 dan key 1. Transisi state key 0 yang mendapat input 0, dia akan menuju ke key 1, di mana key 1 sendiri kita ketahui bukan merupakan anggota dari himpunan final state. Dan transisi key 1 yang mendapat input 0 akan menuju ke key 2, yang mana key 2 juga merupakan bukan anggota himpunan dari final state. Dari input yang pertama ini, pada pasangan state key 0 dan key 1, kita belum dapat melakukan identifikasi. Kemudian kita lihat pada input yang kedua, di mana transisi state key 0 mendapat input 1 akan menuju ke key 3. Key 3 bukan merupakan anggota himpunan dari final state, dan transisi key 1 yang mendapat input 1 akan menuju ke key 4. Kita ketahui bersama bahwa key 4 merupakan anggota himpunan dari final state. Sehingga key 3 dan key 4 merupakan pasangan state yang distinguishable. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa key 0 dan key 1 merupakan pasangan state yang distinguishable.
Untuk pasangan yang kedua, kita lakukan dengan langkah yang sama, yaitu pasangan Q0 dan Q2. Q0 kita beri input 0, maka dia akan menuju ke Q1, yang mana Q1 bukan merupakan anggota himpunan final state, dan Q2 kita beri input 0, maka dia akan menuju ke Q1, yang mana Q1 bukan merupakan final state. Sehingga dari sini kita masih belum dapat melakukan identifikasi. Pada input yang selanjutnya, transisi dari Q0 dengan input 1 akan menuju pada state 3. State 3 bukan merupakan final state, dan transisi dari Q2 yang mendapat input 1 akan menuju ke Q4, di mana Q4 merupakan final state. Sehingga pasangan Q0 dan Q2 dapat kita katakan sebagai distinguishable state. Selanjutnya untuk pasangan Q0 dan Q3, state Q0 kita beri input 0, dia menuju Q1. Q1 bukan final state. Kemudian transisi Q3 kita beri input 0 menuju ke Q2. Q2 bukan final state. Kita belum bisa mengidentifikasi. Selanjutnya transisi Q0 kita beri input 1 menuju Q3. Q3 bukan final state, dan transisi Q3 mendapat input 1 menuju ke Q4 yang merupakan final state. Sehingga pasangan Q0 dan Q3 merupakan pasangan state yang distinguishable. Pasangan state selanjutnya yaitu state Q1 dan Q2. Pada transisi yang pertama kita berikan input 0 pada state Q1, maka akan menuju state Q3 yang bukan merupakan anggota himpunan dari final state. Kemudian kita berikan input 0 pada state Q2, maka akan menuju pada state Q1 yang juga bukan merupakan anggota himpunan dari final state. Sehingga kita belum dapat melakukan identifikasi. Langkah selanjutnya kita berikan input 1 pada state Q1, maka akan menuju ke Q4 yang merupakan anggota dari himpunan final state. Demikian juga dengan Q2, kita berikan input 1, maka akan menuju ke Q4 yang merupakan anggota himpunan dari final state. Berdasarkan turunan yang telah kita lakukan, kita ketahui bersama bahwa turunan-turunan yang dihasilkan merupakan state-state yang berada pada posisi yang sama, yaitu keduanya bukan sebagai anggota dari himpunan final state, atau keduanya juga merupakan anggota dari himpunan final state. Sehingga sementara dapat kita identifikasi bahwa pasangan state Q1 dan Q2 merupakan pasangan state yang indistinguishable. Pasangan selanjutnya yaitu pasangan state Q1 dan Q3. Pada state Q1 kita berikan input 0, maka akan menuju pada state Q3, bukan merupakan anggota himpunan final state. Kemudian state Q3 kita beri input 0, maka akan menuju pada state Q2 yang juga bukan merupakan anggota dari himpunan final state, sehingga kita belum bisa melakukan identifikasi. Turunan yang selanjutnya kita berikan input 1 pada state Q1, di mana akan menuju pada state Q4, dan kita berikan input 1 pula pada state Q3 yang juga menuju ke state Q4. Q4 sendiri merupakan anggota dari himpunan final state. Sebagaimana pasangan yang sebelumnya, hasil dari turunan pasangan state Q1 dan Q3 merupakan state-state yang keduanya merupakan anggota himpunan dari final state, atau state-state yang keduanya bukan merupakan anggota dari himpunan final state. Sehingga dapat kita identifikasi untuk sementara bahwa pasangan Q1 dan Q3 merupakan pasangan state yang indistinguishable. Pasangan yang terakhir yaitu state Q2 dan Q3, di mana ketika state Q2 kita beri input 0 akan menuju ke state Q1,
kemudian state key 3 kita beri input 0, akan menuju ke state key 2. Hasilnya state key 1 dan state key 2 merupakan state-state yang bukan menjadi anggota himpunan dari final state, sehingga kita belum bisa melakukan identifikasi. Turunan selanjutnya kita beri input 1 pada state key 2 akan menuju ke state key 4 yang merupakan anggota dari himpunan final state. Kemudian state key 3 kita beri input 1 yang akan menuju pada state key 4 yang merupakan anggota dari himpunan final state. Dari kondisi tersebut dapat kita simpulkan untuk sementara bahwa pasangan state key 2 dan key 3 merupakan pasangan state yang indistinguishable. Karena turunan dari pasangan state key 2 dan key 3 merupakan state-state yang keduanya merupakan anggota himpunan dari final state, atau keduanya bukan merupakan anggota himpunan dari final state. Nah, berdasarkan relasi yang ada, kita tidak dapat membuktikan bahwa pasangan Q1, Q2, pasangan Q1, Q3, dan pasangan Q2, Q3 merupakan state-state yang distinguishable. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pasangan-pasangan state tersebut merupakan pasangan state yang indistinguishable. Selanjutnya, karena Q1 indistinguishable dengan Q2, kemudian Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat kita simpulkan bahwa Q1, Q2, dan Q3 merupakan state-state yang saling indistinguishable dan dapat kita jadikan menjadi satu state. Berdasarkan langkah 1-4 yang telah kita lalui, maka kita dapat menggambarkan bagaimana struktur mesin DFA yang sudah direduksi. Nah, berikut adalah gambar dari state-state hasil reduksi. Terdapat state yang pertama, yaitu state Q0, kemudian state yang kedua merupakan state yang terdiri dari Q1, 2, 3, dan yang terakhir adalah state Q4 yang merupakan final state. Selanjutnya, kedua mesin sebelum dan sesudah dilakukan reduksi akan tetap dapat menerima bahasa yang sama. Berikut adalah hasil akhir dari proses reduksi mesin DFA yang sebelumnya. Demikian pembahasan untuk materi reduksi DFA. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.